Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum konsentrasi, masih konsentrasi dengan HP-nya. Ada juga yang masih ngalamun nanti kita ngapain ya? Nanti kita ngapain dia ke depannya, atau mungkin masih ada yang berpikiran overthinking di umur sekarang. Ya Allah, kenapa saya sudah mulai kolesterol, kenapa saya sudah mulai asam urat ya. Oleh karena itu sudah dicontohin dengan Bu In, katanya tadi sudah sergap olahraga. Tepuk tangan. Semoga semuanya sehat selalu, bisa konsentrasi ya, walaupun tadi sangat luar biasa, effortnya sangat luar biasa. Ya saya juga pengen juga nanti lebih bahagia, santai, tapi bisa masuk ke dalam hati. Amin Allahumma. Sekali lagi saya ulangi, jawab yang lebih semangat, konsentrasi. Saya doakan panjenengan semuanya diberikan umur panjang yang barokah, rezekinya tambah banyak, halal dan barokah, diberikan selalu kesehatan, dijauhkan dari bahaya apapun, dan semoga diberikan jauhkan dari kolesterol, asam urat, dan yang lain-lainnya. Amin Allahumma. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takdimi dan saya cintai Bapak Kepala Sekolah dan termasuk ayahanda saya sendiri, Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi. Ya semoga tetap bisa di SMP 11 Semarang terus ya. Atau nanti kita pribadi ini. Masih 2 tahun lebih dikit ya. Yang saya hormati pula ya, Ibu yang sudah purna, yang saya cintai juga, Bu Indarti dan Bu Purwati. Ya, semoga ilmunya yang telah disampaikan Pak Gubernur bisa bermanfaat dan barokah. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 11 Semarang yang insya Allah luar biasa semuanya. Tepuk tangan buat panjenengan semuanya. Ya, sebelum saya mulai mungkin tausiah ya di acara pagi hari ini, yang tentunya saya di WA sama Bu Dani tentunya di hari Selasa, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Alhamdulillah saya memprioritaskan untuk SMP 11 ini, luar biasa. Karena sebenarnya ada rekan saya, rekan jauh, dia tuh suka membara karena dia seorang pelaut. Ya, ingin ketemu saya ya di hari Jumat ini, tapi karena SMP 11, untuk khusus SMP 11 saya cancel, nanti ketemu lagi setelah dia dari Jakarta nanti mampir ya, tepuk tangan teman. Nah jadi saya prioritaskan, dan di situ ya acara halal bihalal dan purna tugas ini ya saya mungkin punya pantun juga. Wah, saya tidak kalah dengan Bu ini ya, saya tuh juga suka pantun, tapi pantunnya ini adalah pantun yang untuk acara halal bihalal ini. Mungkin monggo dicakepi nggih biar semuanya. Jalan-jalan ke Masjid Istiqlal. Di tengah perjalanan banyak grojalan. Hari ini acara halal bihalal. Mari saling memaafkan dan eratkan persaudaraan. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan tausiah ya tentunya tentang halal bihalal dan tentang purna tugas. Dan insya Allah semoga acara pagi hari ini diberikan Allah
rahmatnya dan diberikan selalu lindungannya, dan kita semuanya bisa masuk surga selamat dari neraka. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui bersama, acara halal bihalal ini mungkin sudah sering kita mendengarkan, tapi pada hakikatnya acara halal bihalal ini adalah acara untuk saling memaafkan, yang mana tertera dalam surah An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirullahu lakum. Dan hendaklah kalian saling memaafkan dan saling melapangkan dada. Dan apakah kalian ingin mendapatkan pengampunan dari Allah? Sehingga maksud dari ayat tersebut apa? Ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita supaya saling memaafkan, saling melapangkan dada. Coba bayangkan selama 1 tahun ini, pernah nggak kita ngerasani orang gitu di ruang guru, ngerti nggak? Gimana bukan? Karena saya diberitahu sama bapak saya bahwasanya di SMP 11 itu banyak ceweknya. Kalau cewek apa yang, karena saya sekarang alhamdulillah sudah punya istri ya. Jadi tahu kebiasaan cewek itu apa. Bapak siapa tadi yang belum lihat, semoga mendapatkan jodoh ya Pak. Dan yang belum lihat semuanya bapak juga ada di sini, ada ibu yang belum lihat. Nah, kita doakan semoga mendapatkan jodoh yang barokah. Kalau mau tahu tipsnya, tanya ke Bu Filia. Bagaimana cara kita kalau sekarang ini, nggak usah lama bahas lainnya, nanti dulu. Kembali ke topik. Nah, kita apa di ruang guru gitu, bayangkan gitu di ruang guru. Bu, apa? Kan gitu. Kita maca nih gitu. Nek bapak-bapak, nah, kalau gitu mendengar. Karena saking bapak-bapaknya itu karena dikit ya, wes tak ketuin lu lah kan saking ramai. Nah, ini terkadang secara tidak sadar ini apa namanya, kita saling mengerasani ini boleh atau tidak Bapak Ibu. Padahal ketika kita bilang ke murid-muridnya, adik-adik semuanya, murid-murid tercinta, kita sesama teman harus baik, kita nggak boleh merasani. Nah, terkadang diri kita yang bilang seperti itu lupa ya. Iya, dan kita kan namanya manusia, tempatnya lupa dan salah. Nah ini sesuai tadi ya, dan diperkuat dalam surah Ali Imran ayat 133 134 Allah berfirman, Bapak Ibu semuanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang tafsirnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalian wahai orang-orang, berusahalah, berlomba-lombalah untuk mencari pengampunan Tuhan kalian. Kita ini Tuhan yang Maha Esa kita, yang mana Tuhan kita telah menyediakan wa jannatin arduhas samawati wal ardh, menyiapkan surga yang mana luasnya lebih luas daripada antara dunia dan langit, ya kan? Yang itu disediakan u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang dia selalu berusaha menginfakkan,
mensodakohkan ketika dia dalam keadaan sarok maupun dorok, dalam keadaan lapang, uangnya banyak, habis gajian gitu, walaupun niki tasih bibar lebaran niki uangnya habis napa tesih buku bapak-bapak. Masya Allah, sampun angsal THR dereng. Nah ini longgar. Dan ketika dorok, ya, ketika mungkin kita uangnya masih belum stabil, gitu. Nah, atau mungkin masih kita ada punya pinjaman atau hutang, mudah-mudahan panjenengan semua yang masih punya hutang Allah paring hutangnya cepat lunas dan barokah. Amin. Nah, tetap bayar harus. Ya. Nah ini, ya. Dan juga ketika termasuk orang yang bertakwa ada wal kadhiminal ghaidha. Nah niki yang berat apalagi guru gitu. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Wah, ngertos muridnya gitu panjenengan saat nek SMP niku napa nggih? Misal untuk pelajarannya matematika perkalian enten mboten? Guru matematika. Boleh, Mas. Guru matematika. Lah, mana gitu. Misalkan contohnya 5 kali 5 bagi 5. Wah, muridnya mboten sing malah diajari ngoten. Anak-anak ini caranya gini rumusnya gitu. Kosin. Muridnya rame gitu. Nah, ini tapi ya untuk marah baik itu ya enggak apa-apa, tapi jangan suka marah-marah nanti cepat tuh. Dan juga kalau ingin kita menjadi orang yang termasuk bertakwa, ya berusaha untuk apa? Menahan marah. Karena sekarang itu kalau anak-anak dimarahin, anak-anak apalagi gen alfa gitu, bocil-bocil alfa bahasanya gitu. Ini kalau dimarahin mereka tetap malah melonjak. Ya, maka mungkin gitu kita akan lebih baik mungkin belajar tentang apa psikologi anak. Oh bagaimana sekarang anak-anak sekarang. Nah ini wal kadhiminal ghaidha, kita supaya menahan marah. Dan yang ini yang sekarang itu masuk wal afina anil, saling memaafkan pada sesama manusia. Karena wallahu yuhibbul muslimin, karena Allah itu cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Nah oleh karena itu gitu, karena kita hubungan kita bukan hanya hablum minallah, tapi kita juga hablum minannas, hubungan antara manusia juga. Mari kita mumpung masih di hari gitu, setelah lebaran ini di bulan Syawal ini, mari kita saling memaafkan gitu. Mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin. Nah, ini dipersilakan karena ada momen yang mungkin kita itu luput gitu, kadang ngomongnya gak enak sama temennya. Bu, Pak Kurdengi jenengan itu loh Bu, Pak ngono-ngono era genti-genti loh Bu. Pak kok Ibu kok roke jenengan iku ae jek luksut ora disetrika ta. Mengoten mawon niku kadang niat kita itu guyon gitu. Ternyata itu menyakiti hati napa mboten? Atau mungkin kadang niatnya yang ibu-ibu yang sudah ini loh biasanya. Karena dulu saya merasakan masih bujang gitu. Masih bujang gitu ditanyain, kapan umur yang ini orang nikah? Niku kayak itu sebuah lelucon ya. Bagian bujang, astagfirullah. Itu tuh sebenarnya. Nah, ini kita maafkan lah. Kalau guru kan sekarang kita berarti bahasanya gini, membatasinya lebih baiknya seperti ini. Mas bapak, guyon lo, nah gitu biasanya. Tapi terkadang secara tidak langsung itu menyinggung hati. Makanya kita mari saling maafin ya mas, maafin ya mbak. Tapi nek besok misal aku nyelotoknya aku maaf sih ya. Karena guru-guru pintar sekarang ya tahu ya. Sehingga ini mumpung momen yang pas halal bihalal ini adalah momen untuk saling memaafkan. Mari kita saling memaafkan. Apakah kita sudah untuk hey ibu, sampun maafan dengan suaminya di rumah belum?
Jangan bilang istri yang mana, satu ya Pak ya. Nah ini menunjukkan bahwasanya acara ini adalah momentum untuk kita bisa saling memaafkan. Apalagi keluarga SMP 11 ini adalah keluarga yang sangat luar biasa. Saya bisa merasakan ya, mungkin saya melihat kalau lihat Bapak itu, mungkin piknik di SMP 11 itu selama Bapak di SMP 11 mungkin sudah sampai 4-5 kali. Luar biasa, tepuk tangan. Ini menunjukkan kekeluargaan yang luar biasa ya, ya mudah-mudahan bisa nambah lagi ya Bapak Ibu. Senang nambah betul. Apa nih Bapak Mulyadi? Daftar mungkin gugur kali mungkin ya. Nah ini karena menunjukkan inilah, sehingga nanti jangan sampai luput karena saking sudah merasa keluarganya setelah dekat. Nah, kadang perkataan kita yang nyeletuk atau tingkah kita yang kurang baik dengan temannya sehingga temannya itu dekem bahasa apa nih ya? Menyendiri ya. Gak betul karena terbiasa bahasa dengan teman ya, menyendiri gitu, terpus gitu, ruang komputer dan jangan sampai ya, karena nggak tahu kalau tempat di SMP 11 itu yang cocok tuh di mana, nggak tahu. Nah nanti belum benar lah, nanti kalau ada apa namanya bisa masih ada yang seperti itu, nanti saya usulan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk Bapak Guru. Nah, nanti dibuatkan tim untuk penyelesaian masalah. Ya gitu, bisa diselesaikan siapa ya kan? Nah, ayo kok penyendiri ngapain nih? Nah, ini adalah momentum yang sangat pas. Selamat datang Bapak Pak Darus, Wakil Kepala Sekolah ya. Jauh-jauh dari ini Pak, Boyolali Pak. Wah, hanya situ Mas. Oh. Kurang juga. Nah, ini karena ini adalah momentum, mumpung lembaran kita yang lama biarlah berlalu, mari kita buka lembaran baru. Karena kalau tadi ramai, saya tuh sebenarnya pintar memancing. Ketika wah berarti masih ada di SMP 11. Oleh karena itu mari bersama-sama. Kalau masih ada yang sedikit selek, gitu, ada mungkin yang nah ini mari kita buka lembaran baru. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya selalu menjadi saudara yang baik, saling memaafkan dan hilangkan dari hal-hal selek sehingga bisa selalu saling bersaudara. Karena mungkin Bapak sudah biasanya menyampaikan kita harus rukun, ya, kerjasama, kompak dan kerjasama. Oh, ini tiga apa namanya? Rokosam. Wah, rokosam Bu. Tepuk tangan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan semuanya bisa rukun, kompak dan kerjasama. Dan selanjutnya, momentum kedua adalah purna tugas. Sebenarnya saya walaupun mungkin hanya dengan buin hanya sekelas-kelas ketika piknik, ketika saya tausiah, terus kemudian lihat video sudah saya mau menangis gitu. Saya menangis pada saya tuh, ya Allah ya. Apalagi terus di endingnya saya setelah tadi bubur selama 30 tahun. Bayangkan saya kalau mau dari sampai umur 30 tahun ya. Bubur sudah mengajar. Tepuk tangan luar biasa. Buin juga 10 tahun luar biasa. Tepuk tangan juga buat Buin. Nah, terus di seluruh yang lainnya sangat sampai 30 tahun juga ya Bu. Masya Allah. Nah ini menunjukkan luar biasa. Dan purna tugas itu bukan menandakan akhirnya pengabdian, tapi adalah awal untuk kehidupan yang baru. Apa? Kehidupan untuk memperbaiki diri, selalu menjaga hati, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Karena panjenengan punya predikat, punya predikat. Bubur sama Bu In, predikat gelar baru adalah bukan wah wis purna tugas pensiun, bukan. Jenengan adalah guru ya, pensiunan guru. Tadi dianggapnya apa? Bu guru. Sampai kapanpun panjenengan beliau masih dianggap sebagai ibu. Nah ini menjadi awal yang baru karena sesuai dalam surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ketika kita sebagai engkau telah selesai
dalam sebuah urusan, fangsob, maka tetap berusaha bekerja keraslah dalam urusan yang lain. Dan kepada Tuhanmu lah kamu tetap berharap. Maksudnya apa dalam ayat ini? Bahwa saya ketika apalagi di sini masih ada juga nanti pasti akan sedikit demi sedikit akan menyusul bubur dan buin. Kenapa bukan? Karena ada setengah tahun lagi, 1 tahun lagi ada yang mau purna ya. Enten ya ibu, bapak-bapak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ketika sudah selesai urusan ini yaitu purna tugas, maka semangatlah kembali dalam urusan lain. Urusan lain apa? Khususnya kepada Tuhan, pada Rob. Bahwasanya ketika sudah apalagi diterangkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amaru ummati ma baina sittina ila sab'in, bahwasanya kebanyakan umurnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun. Apabila melebihinya itu hanyalah sedikit atau bonus. Ini bagus sekali. Ini adalah kehidupan yang akan baru, dan nanti semua pasti akan menyusul. Dan bapak saya pun, ayahanda saya tercinta yang saya sayangi dan saya banggakan, itu 2 tahun lebih 2 bulan lagi juga akan menyusul usia 60 tahun. Nah di 2 tahunnya ini apakah bapak akan masih di SMP 11 atau nanti semoga Allah paring yang terbaik mawon. Amin. Ya kalau masih ya semoga Allah paring, semoga SMP 11 menjadi sekolah terbaik se-Indonesia. Amin. Kalau Semarang saja kita sudah biasa, kita sudah nasional. Amin. Itu. Nah ini kembali lagi purna tugas. Nah ini karena setiap individu kita, walikulli umatin ajal, setiap kita itu memiliki ajal atau tempo atau gitu. Kalau di usia PNS gitu, atau P3K punya masa atau ajal, yaitu ajal temponya usia pensiun. Tapi kalau ketika berbicara tentang akhirat, setiap manusia itu punya namanya ajal atau umur. Kita sudah tahu umur kita berapa, tapi tinggal berapanya ada yang sudah tahu Bapak Ibu semuanya? Wah aku umur masih 30 tahun, aman, umurnya masih banyak. Belum tentu. Ketika panjenengan ke rumah sakit, itu ada umur yang 30 tahun sudah meninggal, 20 sudah meninggal. Nah ini menjadi introspeksi kita. Purna tugas itu bukan hanya sekedar untuk setelah pengakhiran pengabdian kita, tapi untuk kehidupan baru kita, untuk ke akhirat nanti menghadap Roh kita. Dan ini menjadi muhasabah untuk kita semuanya, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyerukan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dikatakan cerdas menurut Nabi Muhammad adalah orang yang dia mau menghitung amalannya, perbuatan baiknya untuk besok bekal di akhirat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita bersyukur atau tidak hidup di Indonesia Bapak Ibu semuanya? Bersyukur apa bukan? Coba bayangkan kalau kita hidup di Irak, di bom gitu, ribonnya. Coba kita hidup di mana yang dibom, di Palestina, bayangkan. Hidup tidak tenang gitu, banyak rudal gitu. Ada di mana tembakan deret itu di mana-mana, hidup tidak tenang. Nah kita mumpung hidup di Indonesia yang tenang ini, mumpung di hari yang luar biasanya hari Lebaran ini, di acara halal bihalal dan sekalian dari purna tugas kubur dan bumi, mari kita introspeksi bersama. Karena tujuan kita, akhir kita dalam kehidupan ini adalah ingin mendapatkan surga yang luar biasa dan ingin terhindar dari siksa yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan kita semuanya Allah memberikan selalu rahmatnya, ridhonya, dan kita semuanya di sini Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah,
masyarakat luas. Amin Allahumma amin. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Saya sangat senang. Insya Allah 80-90% sudah mau fokus mengikuti tausiah saya. Walaupun masih ada yang setelah itu overthinking, gitu, berpikiran aneh-aneh. Nah ini tapi tetap tidak apa-apa, karena semuanya, karena walaupun juga merasakan juga saya mengajar TPQ, anak-anak kecil mengaji, gitu. Panjenengan juga sebagai guru tahu memposisikan, gitu. Walaupun kita sudah berusaha semenarik mungkin, ya ini pasti ada mungkin 10%, 20% ada yang mungkin masih murid kita atau orang yang belum perhatikan kita. Tapi bagaimanapun caranya kita harus berusaha, apalagi kita sebagai orang yang insya Allah bermanfaat, gitu. Karena seperti sabda dari Rasulullah SAW, closing statement dari saya, perlu diingat, idza mata ibnu Adam inqata'a amal illa min thalathin, yaitu shadaqatul jariyah, terus au ilmun yang tafa'u bi, au waladun sholih yad'u. Jadi ketika anak turunnya Nabi Adam alaihissalam ketika sudah nanti mati, inqata'a amal, semua amalannya pasti akan putus kecuali 3 perkara ini, yaitu yang pertama shadaqatul jariyah. Shadaqah jariyah itu membangun masjid, bangun sekolah untuk peradaban dan sebagainya. Ini akan terus mengalir karena dibuat untuk kebermanfaatan. Dan yang kedua, ini apalagi buat guru-guru semuanya, yaitu ilmu ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan oleh murid-murid kita. Ada murid kita yang bisa menjadi mungkin polisi, tentara, guru, ada dosen dan lain sebagainya. Karena dulu kita mengajari mereka matematika, IPA, IPS, olahraga dan lain sebagainya. Mereka bisa menjadi orang sukses, panjenengan terus mendapatkan aliran sampai nanti. Dan yang terakhir adalah awaladun sholih, anak yang soleh, soleha, yang selalu mendoakan kita. Mudah-mudahan di akhir closing statement saya ini, mudah-mudahan tambah semangat panjenengan yang telah memberikan manfaat pada murid-muridnya, dan juga semoga ilmu dari Bu ini bisa bermanfaat untuk anak-anak yang telah diajarnya dan sebagai jariah buat panjenengan berdua. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga ada pantun lagi. Habis ini karena kita mau seru-seruan, karena tadi sudah tidak tahan Mbak sudah ibu-ibu ya, ibu-ibu MC ya, nggak pakai mbak aja biar tidak ada udan ya. Kakak-kakak tadi beliau, saya tuh melihat dari awal kayaknya bukan seperti karakternya, karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya. Ya saya juga bisa seperti itu. Ya betul ya, benar ya. Tapi kakak-kakak yang tadi luar biasa ini sudah tidak tahan gitu. Ya saya bingung mau tausiah tapi saya sudah, akhirnya saya membuat sebuah rencana gitu. Bagaimana tetap mengimbangi, kemudian lebih menusuk ya, lebih lagi. Karena nanti juga mau ibu, saya mau hubungan lagi. Tepuk tangan dulu dong. Kakak-kakak tercinta kita ini memang luar biasa. Suara-suara cocok ya. Ya, seperti biasanya luar biasa. Ya, saya akan akhiri dengan pantun. Ke Semarang membeli lumpia, setelah saya makan enak rasanya. Apabila saya ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Muzaki Adi Nugroho. Semoga kita bisa berjumpa kembali, dan semoga panjenengan Allah paring selalu diberikan kesehatan. Yang mungkin masih sakit, kolesterol, triglycerid,
asa murad Allah angkat, semoga sehat selalu. Dan jangan makan tengkleng, sate, nah ini jangan sampai ditahan dulu. Apalagi yang punya dikodar penyakit gula, jangan minum manis-manis ya. Kalau pengen manis, lihat suami atau istrinya masing-masing. Karena itu sangat berguna, karena saya sudah melihat manisnya juga. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.